Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita akan mengadakan rapat atau diskusi bersama dengan orang tua, di mana orang tua beserta dengan warga sekolah ya, Bapak Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Awaludin SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Impres Kabubu, Bapak Kalman SPD MPD, serta Bapak Ibu Guru dari UPTD SD Impres Kabubu bersama dengan para orang tua atau wali siswa yang sempat hadir pada pagi hari ini. Marilah kita memulai kegiatan kita dengan terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari Bapak Pengawas. Kepada Bapak saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Kepala UPTD SD Impres Kabubu yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru, serta tenaga kependidikan UPTD SD Impres Kabubu yang saya hormati, Bapak unsur orang tua, wali, peserta didik yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah ini. Kita dihadapkan dalam suatu suasana kekeluargaan dalam rangka kita berdiskusi bagaimana wujud sekolah kita ke depan, apa yang hendak kita, apa ini keinginan kita, serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih menjadi pekerjaan kita semua yang merupakan program utama daripada sekolah kita. Salam dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmatan Alamin yang berhasil mengantarkan umat manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dalam rangka kita menyamakan satu persepsi atau pandangan bagaimana keinginan kita ke depan terkait dengan sekolah kita ini. Di era-era sekarang ini ada era di mana kita harus menumbuhkan daya kompetisi, daya inovatif, daya partisipatif terhadap dunia pendidikan, sehingga apa yang kita harapkan, bagaimana bentuk dan wujud yang kita inginkan terhadap peserta didik kita itu dapat kita wujudkan dengan mempola, artinya kebutuhan berdasarkan kebutuhan daripada peserta didik. Inilah yang akan kita diskusikan sebentar dan akan dipaparkan oleh kepala sekolah bahwa persoalan kita begini, bagaimana kita keluar terhadap persoalan itu dengan pelibatan semua unsur yang ada. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur karena dimanapun kita beraktivitas, kita tetap dapat memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu Guru, kepada teman-teman sejawat untuk menyampaikan hal itu. Kita dibantu oleh keberadaan daripada teknologi informasi lewat digitalisasi. Saya kira ini penjelasan singkat saya selaku pengantar pada kesempatan ini. Nanti kita kembangkan dalam wadah, dalam diskusi kita ini yang mungkin kita sangat diikat oleh waktu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dalam rangka menciptakan
UPTD SD berkabung sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditentukan itu dapat terwujud pada durasi waktu yang saya tentukan. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Bapak Pengawas Kecamatan Tepoyo terkhusus wilayah 3. Kembali beliau sudah memaparkan sebagian tentang seperti apa kegiatan kita dan seperti apa pembahasan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Fasilitator, Bapak Kalman SPD NPD, sekaligus sebagai Bapak Kepala Sekolah dari UPTD SD Impres Kabubuk sekolah kita ini. Kepada Bapak saya persilahkan dengan hormat. Baik, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Koordinator Pengawas Wilayah Kecamatan Tepoyo, Bapak Awaludin SPD NPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru UPTD SD Impres Kabubuk, yang kami hormati pula para orang tua siswa yang sempat hadir di kegiatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka berdiskusi tentang bagaimana memaknai data kondisi satuan pendidikan kita. Terus tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin saya langsung saja ya presentasinya. Bapak dan Ibu tabe izin Pak Pengawas ya. Di judul di sini Bapak dan Ibu, kita akan berdiskusi memaknai data kondisi. Jadi sebentar kami akan memaparkan bagaimana kondisi SD Impres Kabubuk saat ini. Ya. Karena sebagaimana yang mungkin Bapak dan Ibu, kalau mungkin guru-guru sudah paham, tetapi orang tua siswa itu mungkin masih ada yang belum tahu bahwa sekolah itu juga punya rapor. Jadi bukan cuma anak tak yang ada rapornya, tetapi kami sekolah juga SD Impres Kabubuk ini ada rapornya dari pemerintah. Ya. Bahkan di sekolah itu ada 3 kategori, ada yang merah, ada yang warna orange, dan ada yang warna hijau. Jadi kalau mungkin anak-anak tak, orang tua siswa sedikit saya berbicara, kalau mungkin anak-anak sekarang tidak ada istilah dibilang dapat merah nilainya, ya. Tapi kalau kami di sekolah masih ada kategori merah, ya. Jadi kalau seumpamanya merah berarti rendah sekali, kalau masih warna orange berarti sedang-sedang, kalau hijau sudah bagus, seperti itu. Jadi inilah yang akan kita diskusikan sebentar tentang rapor pendidikan ini, karena ada 6 poin penting yang dinilai untuk setiap sekolah. Jadi ini mungkin Bapak dan Ibu perlu kita pahami bersama, baik itu guru maupun orang tua. Jadi kita harus ada saling keterbukaan. Sekarang kita harus melibatkan orang tua juga, karena rencana kerja itu bukan cuma guru dan kepala sekolah yang harus aktif, tetapi kita harus tetap mengharapkan partisipasi orang tua. Sekarang itu ada istilah kolaborasi namanya, kolaborasi KIT. Ada kegiatan di sekolah, pasti guru juga menyampaikan ke orang tua, ya seperti ini. Jadi tidak serta-merta, kenapa lagi itu, ada lagi minta ini, minta itu sekolah. Jadi kita undang seperti ini perwakilan saja. Minta maaf ini belum bisa kita undang secara keseluruhan, tetapi perwakilan saja supaya tetap ada keterlibatan orang tua di dalamnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, sekarang saya lanjut mungkin ke materi ya. Jadi tujuan sesi kita kali ini adalah
memahami layanan yang dapat menuliskan semua area perbaikan. Jadi sebentar akan ada saya tampilkan rapor pendidikan, ya. Jadi kalau bisa kita menuliskan, kita diskusikan kira-kira apa yang perlu kita lakukan supaya rapor kita itu tidak warna merah lagi atau warna orange seperti itu, atau kalau bisa kita tingkatkan menjadi warna hijau seperti itu, ya. Jadi kita diskusi semua di sini, ya, kepala sekolah, baik dari bapak pengawas, guru-guru, dan semua orang tua siswa yang hadir. Iya, jadi tapi saya perlihatkan sedikit, kurang lebih mungkin seperti ini ya, bapak dan ibu. Kegiatan tak sebentar. Kita mulai dengan tadi pembukaan, ya, ada juga sebentar ice breaking. Nanti sebentar kita adakan ice breaking. Terus penyampaian tujuan diskusi, ya. Terus bagian 1 ada kesepakatan kelas, ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan terakhir adalah berbagi hasil diskusi. Jadi ada 3 bagian penting sebentar yang akan kita lalui, dan yang terakhir itu kita berbagi hasil diskusi. Ini mungkin durasi waktunya kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke kesepakatan kelas. Ada mungkin masukan, ya. Kita bikin kesepakatan kelas dulu. Jadi kesepakatan pada saat kita berkegiatan, apa yang harus kita sepakati dulu, semacam peraturan kelas kalau dulu. Kalau sekarang berubah menjadi kesepakatan kelas. Ayo, tapi Bapak dan Ibu kasih kesepakatan dulu. Apa yang kira-kira mau disepakati? Ya. Iya, tapi Bapak dan Ibu, saya bacakan sedikit untuk kesepakatan kelas hari ini. Ada 5 kesepakatan yang mungkin kita bisa sepakati bersama. Yang pertama adalah nada dering HP di silent, ya. Terus yang kedua, izin ketika meninggalkan ruangan. Terus yang ketiga, mengangkat tangan ketika ingin berpendapat. Terus yang keempat, memperhatikan penyampaian terkait materi. Yang kelima adalah menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. Oke. Mungkin itu bisa menjadi kesepakatan bersama ya. Mungkin kita sepakat, Bapak dan Ibu? Sepakat. Oke, sepakat. Iya, kita lanjut. Ya. Jadi sebelum kita masuk materi, kita mungkin ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking dulu sedikit. Iya. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu guru sudah biasa ice breaking, kalau orang tua siswa kita menyesuaikan saja. Ya. Sekarang minta tolong berdiri dulu semua. Ya, berdiri dulu. Cari pasangan masing-masing, 2 orang saja, 2 orang satu kelompok, 2 orang. Ibu yang di belakang bisa sama mungkin yang di depan di sini, ya. Ibu yang di belakang di sini, Ki. Ya. Maju Ki di sini, ya. Saling berhadapan. Nggak apa-apa Ji, mungkin karena ini cuma menyimak ya, ice breakingnya menyimak, ya. Jadi saling berhadapan, ya. Jadi permainannya Bapak dan Ibu tentukan Ki siapa yang jadi abu, siapa yang jadi abi. Ya, semuanya Ibu abu, yang berarti ini abi. Ya, oke, sudah abu dengan abi. Ya. Jadi kalau saya akan bercerita Bapak dan Ibu. Kalau saya sebutkan namanya abu, berarti abu tangkap tangannya abi, ya. Jadi saling salaman dulu, tapi jangan kena. Kasih di depan saja, begini saja, ya. Langsung tangkap ya, Nah, kalau saya sebut semuanya begini, siapa yang abu dulu, abu. Ya, kalau saya sebut dalam cerita itu nama abu, tapi langsung tangkap di teman-teman. Ya, abu yang menangkap ya. Kalau dia disebut namanya berarti abu yang menangkap. Kalau abi disebut namanya, abi yang menangkap. Oke? Oke? Ya, yang tidak disebut namanya langsung tarik, menghindar supaya tidak bisa ditangkap. Oke ya?
Oke, kita lanjut. Ya, kesepakatan kelas sudah. Ya, sekarang kita sudah masuk ke tahap bagian 1. Ya, bagian 1 Bapak dan Ibu. Kita masuk memahami siklus peningkatan layanan strategi untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas. Jadi bagaimana sekolah bisa berkualitas? Berarti kita harus melakukan peningkatan layanan. Ya. Terus selanjutnya terdapat 4 ciri utama sekolah yang berkualitas. Jadi ada 4 ciri utamanya sehingga sekolah itu bisa dikategorikan sekolah berkualitas. Tetapi sekolah yang berkualitas itu adalah sekolah yang menerapkan ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama, poin pertama yang harus dilakukan adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya. Jadi kalau guru-guru sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid, bukan hanya proses transfer ilmu selesai. Nah, kalau dia sudah melaksanakan proses pembelajarannya yang berpusatnya kepada siswa atau murid, berarti itu sudah masuk kategori salah satu ciri sekolah yang berkualitas. Ini mungkin perlu kita pahami dulu sebelum kita masuk ke pembahasan utama. Terus yang kedua adalah pendidik yang reflektif. Ya, jadi pendidiknya, masuk lagi guru ini, pendidiknya yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Jadi kita itu guru, jangan bilang saya ini sudah guru maka tidak usah lagi banyak belajar. Justru kita itu guru, sambil kita mengajari peserta didik kita juga harus tetap belajar. Ya. Selanjutnya adalah iklim sekolah yang aman. Nah, kembali lagi ke suasana sekolah. Sekolah itu, bagaimana sekolah itu bisa berkualitas kalau sekolah itu aman, terus inklusif, dan merayakan kebinekaan. Nah, selanjutnya merayakan kebinekaan. Kebinekaan itu seperti yang kita perhatikan di Kabubu ini, kita di sini bisa dikategorikan berbagai suku ada di sini, ya. Jadi itu masuk ke dalam kebinekaan, ya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan satu suku dengan suku yang lain, seumpamanya karena mungkin kita mayoritas Mamuju di sini, kita orang Mamuju ini saja yang kita disayang-sayang. Kalau orang lain tidak, suku lain tidak seperti itu. Jadi di sekolah itu, kalau sekolah itu sudah tidak melakukan diskriminasi, dia sudah merayakan kebinekaan, berarti dia sudah termasuk salah satu ciri sekolah yang berkualitas. Selanjutnya, kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Inilah yang kita lakukan hari ini, ya. Perbaikan layanan berkelanjutan, ya. Kami selalu mengharapkan, makanya kami undang Bapak dan Ibu orang tua siswa, kita hadirkan hari ini beserta dengan guru-guru bagaimana caranya kita berdiskusi untuk memperbaiki layanan yang ada di sekolah ini, seperti itu. Ya. Jadi yang akan kita lakukan sebentar adalah kita akan mengidentifikasi permasalahan. Kita mau mencari tahu apa sih permasalahannya sehingga rapor pendidikannya SDM Perskabu bisa berwarna seperti itu, bisa menurun, bisa rendah. Apa sih sebenarnya permasalahannya? Terus tahap kedua adalah refleksi, ya. Terus yang ketiga benahi. Jadi di benahi ini kita sudah melakukan perencanaan pembenahan, ya. Kita ingin membenahi apa yang kurang. Nah, terus di tahap akhir adalah benahi implementasi. Dibenahi dan sudah dilaksanakan. Kalau benahi yang di atas adalah benahi perencanaan, membenahi tapi baru masih tahap perencanaan. Terus tahap yang terakhir itu adalah benahi implementasi, benahi yang sudah dilaksanakan. Ya. Oke, ini adalah siklus dari tadi, siklus identifikasi, terus masih masuk ke dalam siklus identifikasi ini Bapak dan Ibu, nggak usah bisa jelaskan satu persatu. Ya. Ya, di sini saya lanjut ke materi berikutnya adalah terdapat 2 sumber data untuk
yang digunakan sekolah untuk memaknai kondisi layanan sekolah. Ada dua sumber data yang kita pergunakan di sini untuk memaknai layanan kita. Yang pertama itu kita bersumber kepada rapor pendidikan, dan yang kedua adalah data pendukung. Ya. Jadi keseharian kita di sekolah, kita bisa melihat bagaimana keseharian kita di sekolah. Di rapor pendidikan juga ini itu bukan sekolah yang memunculkan, tetapi langsung dari kementerian. Ya. Dan setelah biasanya keluar, kami download, kami bisa periksa bahwa oh ternyata rapor pendidikan tak seperti ini. Kita akan kaitkan dengan keadaan kondisi kita sehari-hari. Jadi inilah pendukung yang kedua, data pendukungnya. Kondisi keadaan kita sehari-hari. Ya. Selanjutnya, melalui rapor pendidikan sekolah dapat mengetahui. Jadi di rapor pendidikannya sekolah kita dapat mengetahui apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu penguatan. Ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu penguatan. Ya. Lanjut Bapak dan Ibu, kalau di indikator prioritas ya di sini SD itu ada 6 indikator prioritas yang harus kita, kalau bisa kategorinya itu seandainya kayak mata pelajaran, 6 mata pelajaran ini harus bagus semua. Ya. Kapan ada yang rendah, itu yang harus kita intervensi, kita perbaiki. Iya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi saya bukakan apa-apa saja itu. Kalau SD ada 6. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah literasinya anak-anak, A1-nya. Terus yang kedua adalah numerasi. Jadi kenapa kami selalu mengadakan kegiatan membaca, kegiatan numerasi, itu untuk meningkatkan ini Bapak dan Ibu. Terus yang selanjutnya adalah karakter. Ya, kita selalu di sekolah, makanya ada yang menyatakan bahwa kalau pengetahuan itu bisa tergantikan dengan teknologi, tetapi karakter susah digantikan oleh teknologi. Karakter itu harus dibangun dari pribadi-pribadi yang baik, dari guru-guru, sehingga bisa membentuk karakternya anak-anak. Dan yang paling utama itu karakter sebenarnya muncul dari keluarga. Karena kalau kita di sekolah itu hanya sebatas membantu saja untuk menumbuhkan karakter itu, tetapi dari rumah lah sebenarnya muncul itu Bapak dan Ibu. Karena dari rumah itu sebenarnya yang paling lama. Ya. Jadi kita saling kolaborasi, kita bekerja sama bagaimana memunculkan karakter ini. Selanjutnya ada iklim keamanan satuan pendidikan. Jadi ini juga yang harus kita laksanakan juga di sekolah, kita menjaga keamanan yang ada di sekolah. Terus ada iklim kebinekaan itu tadi, dan kualitas pembelajaran. Ini semua sebentar yang akan saya tampilkan. Yang mana sebenarnya yang masih merah dari 6 ini. Sekarang ada pertanyaan yang mengatakan, apakah artinya sekolah hanya boleh melaksanakan peningkatan layanan pada indikator prioritas saja? Ya. Jadi jawabannya adalah tidak, karena indikator prioritas disusun sebagai rekomendasi fokus, tetapi bisa tetap kita memberikan, ya, sekolah dapat menambahkan atau memilih indikator lain seperti itu. Untuk data pendukung kita bisa peroleh dari kuesioner, wawancara, observasi, diskusi, dan analisis. Ya, itu kalau data pendukung tadi, ya, selain daripada rapor pendidikan. Ya, kita bisa seumpamanya wawancara dengan orang tua, melihat keseharian yang ada anak-anak di sekolah, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke tahap rapor pendidikan, ya. Mungkin saya akan tampilkan Bapak dan Ibu rapor pendidikannya. Ada dibagikan Ibu lulus, Bapak dan Ibu mungkin bisa disimak, ya. Itulah rapor pendidikannya SD Impres Kabubu. Ini juga sudah ada, saya tampilkan di atas. Kalau yang belum mempunyai bisa diperhatikan, disimak saja di atas. Jadi situasi sekolah kita saat ini, ya, alhamdulillah, ini masih alhamdulillah karena belum ada yang merah, ya. Yang ada itu warna orange dengan hijau. Ya.
Jadi yang perlu kita diskusikan saat ini, kita intervensi saat ini, bagaimana caranya memperbaiki itu yang warna orange, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau yang saya tampilkan di atas adalah kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Ada juga yang di belakang itu kualitas pembelajaran. Ya. Jadi ini bukan kami yang membuat ya, Bapak dan Ibu guru dengan orang tua siswa, bukan kepala sekolah, bukan dinas pendidikan, tetapi langsung dari kementerian dikeluarkan itu. Ya. Jadi yang warna kuning ini itu tadi ada 3. Ya. Yang sudah bagus adalah iklim keamanannya, berarti sekolah kita sudah aman. Terus iklim kebinekaan. Ya. Yang perlu diperbaiki ini adalah ini tadi, kualitas pembelajaran, literasi, dan numerasi. Itu tahap identifikasi kita hari ini. Ya, mungkin bisa disimak bersama. Ya, jadi di sini sebenarnya ya ada bacanya di situ Bapak dan Ibu, capaian naik 2,1 dari tahun 2023. Sebenarnya meningkat naik di sebenarnya raporta ini, tetapi hanya sedikit naiknya, hanya 2,3. Naik itu dia belum bisa masuk ke warna hijau, ya, karena ada kategori angka, ada kategori nilai supaya bisa masuk kategori hijau, ya. Jadi kita hanya naik, ini juga naik 14, berapa persen ini? 68% dari tahun 2023. Naik juga, literasi naik, numerasi naik. Terus kalau karakter ini justru malah turun, tetapi turunnya sedikit. Dia masih tetap hijau, tapi tidak apa-apa. Nah, itu juga masih perlu diintervensi, masih perlu kita perbaiki bagaimana supaya bisa kembali naik, ya. Ya, tapi yang paling utama ini dulu, yang prioritas utama kita adalah literasi, numerasi, dan yang terakhir tadi itu. Ya. Selanjutnya saya pindah ke lembaran berikut. Iya. Iklim keamanan satuan pendidikan sudah baik, walaupun di sini capaiannya turun juga. Terus iklim kebinekaan juga turun, tetapi masih berwarna hijau. Kalau di sini ini juga turun kualitas pembelajaran. Jadi inilah yang akan kita diskusikan saat ini, bagaimana untuk meningkatkan rapor pendidikan itu. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, mungkin sampai di sini dulu, tapi kita belum berakhir ya Bapak dan Ibu. Sedikit pengantar dari saya tadi tentang rapor pendidikan. Jadi itu juga sudah kami bagikan. Tinggal sebentar kita akan berdiskusi tentang apa prioritas yang ingin kita buatkan di rencana kerja tahunan kita untuk tahun 2025, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini. Setelah mendengarkan penyampaian dari Bapak Pesilat Ketua kita, mungkin saja ada hal-hal yang apakah mungkin kurang dipahami, ataukah mungkin memang belum dipahami, ataukah sudah dipahami. Bagi yang belum atau agak memahami, jika misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalaupun sudah dipahami, namun merasa ada hal-hal yang mungkin saja ingin Bapak Ibu sampaikan kepada kami, silahkan disampaikan sesuai dengan kesepakatan kelasnya kita tadi. Kita punya peraturan bagaimana cara berpendapat seperti itu. Nah, saya membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru atau Bapak dan Ibu wali orang tua siswa. Silakan bagi Bapak dan Ibu jika ingin bertanya atau berpendapat, kami persilahkan dengan hormat. Ya, Bapak Ibu, silakan ditanyakan. Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu?
Ya, terima kasih Pak. Terkait jawaban dari pertanyaan Bapak dan Ibu bagaimana? Ya, kalau begitu kita akan melanjutkan pembahasan ke materi selanjutnya. Saya persilahkan kepada Bapak Fasilitator. Silahkan Bapak dilanjut. Iya, ini ada pertanyaan, Bapak dan Ibu minta tolong diberikan jawaban di kertas sticky note ya. Mungkin Bu Lulus bisa dibagikan kertas sticky note-nya. Oke, Bapak dan Ibu, jadi sampailah kita di ujung kegiatan kita karena kita sudah menentukan akar masalahnya, mencermati akar masalah dan sudah menuliskan rekomendasi yang insya Allah akan kita benahi bersama. Ya. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian dari kami, Bapak dan Ibu. Itu saja sedikit dari saya, pengantar dari saya, Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak. Saya buat kesimpulan, saya sampaikan sedikit kesimpulan terkait pembicaraan kita pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita mendapatkan materi terkait bagaimana sih sebenarnya sekolah yang berkualitas, beserta ciri-cirinya seperti apa. Kemudian kita sudah juga berbicara, berdiskusi mengenai rapor pendidikan dari sekolah kita ini ya Bapak Ibu, seperti itu. Adapun rencana tindak lanjut dari kegiatan ini berdasarkan hasil diskusi itu selanjutnya berdasarkan aplikasi dari rapor pendidikan, rencana tindak lanjut yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, kita akan meningkatkan mutu siswa dalam hal numerasi dan literasi berdasarkan rapor pendidikan yang memang di mana literasi dan numerasi itu membutuhkan peningkatan dalam hal tersebut. Ya, seperti itu. Dari kegiatan kita pada pagi hari ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang tanpa sengaja terjadi pada hari ini. Sekian kegiatannya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada pagi hari ini. Marilah kita menutup kegiatan kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq.